Shalom. Shalom. Sekali dengan sukacita sama-sama serukan Shalom. Shalom. Haleluya. Seberapa yang percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus yang baik, yang percaya boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita percaya hari ini lawatan Tuhan telah terjadi. Amin. Kita akan merasakan Bapak Ibu yang ada di rumah. Saya percaya kita akan merasakan hadirat Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Mari bersama-sama hari ini kita mau bawa ucapan syukur kita. Karena kita punya Allah yang dahsyat. Dia Allah yang luar biasa. Yang percaya sorakan haleluya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Mari bersama-sama dengan bertepuk tangan buat Yesus kita. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Oh, 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 oh. Bersoraklah hey bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah hey bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Bersama-sama nyatakan, Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Mari dengan mengangkat tanganmu. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Oh, 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 oh. Bersoraklah hey bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Nyatakan, bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dengan mengangkat tangan, Dia yang sembuhkan segala sakitku. Ya Tuhan, Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan segala, sebab Yesus yang melepaskan segala beban kita, segala bebanku. Oh, oh, oh. Bersoraklah hey bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Mari bersorak hey bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku. Tepuk tangan sorak-sorak bagi Allah kita. Dia yang melepaskan segala beban. Dia yang menyembuhkan. Amin. Engkau Tuhan Yesus yang dahsyat. Mari bersuka cita. Haleluya. Bertepuk tangan bagi Raja kita. Every praise is due our God. Every word of worship with one accord. Every praise is due our God. Sing hallelujah is due our God. Glory hallelujah is due our God. Every praise is due our God. God my Savior, God my Savior, God my Healer.
Savior, God my healer, God my deliverer. Serukan, yes He is. Mari dengan gerakan sama-sama. Every praise is to our God. Everyone I worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah. Oh, every praise is to our God. God my Savior, God my Savior, woo. God my healer, God my deliverer. Nyatakan, yes He is, yes He is. God my Savior, yes Lord. God my healer, God my deliverer. Yes He is. Mari saudara sendiri saja serukan. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is. Nyatakan dengan imanmu. God my, Engkau Allah penyembuh kami Tuhan. Hallelujah. God my deliverer. Come on church, let's sing. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is. Every praise is to our God. Everyone who worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah, sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise, sing every praise is to our God. Sorak-sorak, hallelujah. Sorakan hallelujah. Dia Allah penyembuh, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang sanggup. Engkau penyelamat kami Tuhan. Biar di pagi hari ini kami bawa setiap ucapan syukur kami. Kami beri penghormatan kepadamu. Ya Allah yang dahsyat, ya Allah yang layak disembah, layak dipuji. Biar kami datang dengan hati yang sungguh-sungguh di pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Mari bawa syukurmu, sebab Dia Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Kau pengharapan kami Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku.
Ini pujian syukur kami Tuhan. Mari bersama-sama nyatakan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Nyatakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Kami beri penghormatan kepadamu Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Haleluya. Sepanjang hari kami beri penghormatan kepadamu ya Tuhan. Kami bawa sembah kami bawa pujian kami. Mari sembah Dia. Haleluya. Hiralah barabashe, hiralah barabashe. Sembahlah namanya, puji agungkan kebesarannya. Sebab kasih-Nya tak pernah berkesudahan, selalu baru, selalu baru. Oh, hiralah barabala karala barabase, hiralah barabala barabala bo. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah selamanya. Layaklah Kau Tuhan, diagungkan dan dipuji. Sebab Yesus yang layak terima pujian, layak disembah. Layaklah Kau Tuhan. Seluruh bumi sujud menyembah Engkau. Hiralah barabala karala baraba, hiralah barabala baraba shikarala baraba. Haleluya. Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak terima sembah kami. Segala hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Hiralah baraba layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja,
termulia. Nyatakan layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan Hosana, 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 Hosana bagimu. Hosana, 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 Hosana. Serukan Hosana. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari dengan mengangkat tanganmu nyatakan layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar dan ajaib selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak ditinggikan. Kami memuji keajaiban-Mu, sebab tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan, sebab tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan, Engkau Allah yang sanggup memulihkan. Oh, ini setiap iman kami. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagi-Mu. Yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Yang percaya beri sorak-sorak bagi Allah kita, sebab tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagi-Mu. Semua yang ku saksikan
perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Nyatakan dengan iman-Mu. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari bersama-sama nyatakan dengan iman-Mu. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari bersama-sama serukan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya. Kami terima Tuhan, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Beri sorak-sorak bagi Allah kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya. Kami terima, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sorak-sorai bagi Allah kita yang memberi kemenangan, yang memberi terobosan, yang memberi pemulihan. Sorak-sorai bagi Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Sorakan haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang dahsyat, yang sanggup melakukan perkara yang besar, yaitu Yesus namanya. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya. Kami terima kemenangan dari-Mu Tuhan, dan kami terima kemenangan demi kemenangan, karena hidup kami Engkau jadikan lebih dari pemenang. Itu janji bagi setiap kami di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, saatnya bersama-sama kita akan mendengarkan dan memperkatakan Pentakosta ketiga.
Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Dan saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Setiap kita yang siap, mari bersama-sama katakan amin. Mari saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Shalom saudara, pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Dunia pernah menghadapi beberapa pandemi dan hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak yang bertanya, apa makna pandemi ini bagi orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dua hal berikut terlebih dahulu. 1. Dosa adalah akar dari sakit penyakit. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dalam kondisi yang ideal. Tidak ada kejahatan, penderitaan atau sakit penyakit. Namun kondisi yang ideal tersebut menjadi rusak ketika manusia menggunakan kehendak yang dimilikinya dengan cara yang keliru. Iblis memberikan pendapat yang salah dengan cara yang menarik, sehingga akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, demikian juga diikuti oleh Adam. Akibatnya, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan menurunkan kutuk, sakit penyakit, kekacauan, dan kematian kekal. 2. Anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sangat rentan terhadap akibat-akibat dosa. Namun buat anak-anaknya, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ada pagar yang mengelilingi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh si jahat. Jika si jahat ingin mencobai anak-anak Tuhan, mereka memerlukan izin dari Tuhan. Dan salah satu syarat Tuhan adalah pencobaan itu tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Kita harus ingat, diberikan izin atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Pada hari-hari ini, iblis terus bekerja untuk meningkatkan pencobaan guna mengacaukan manusia. Sehingga manusia tidak fokus pada Tuhan dan rencananya. Melalui berbagai hal, termasuk COVID-19, iblis bekerja membuat manusia takut, kacau, dan hanya berfokus menyelamatkan diri secara fisik. Di dalam hikmatnya yang tinggi dan tidak terselami oleh manusia, Tuhan mengizinkan virus itu ada. Nah, berdasar dua hal tersebut, kini kita akan melihat kehidupan Ayub agar mengerti makna pandemi bagi kehidupan orang percaya. Saudara, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati Ayub dan segala usahanya. Ternaknya berkembang biak mencapai ribuan. Ayub diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua berjalan dengan baik, sampai suatu hari Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis, dan tubuhnya menderita penyakit bara. Ayub begitu menderita kesakitan sampai-sampai mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak tahu apa yang terjadi di hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 1 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Iblis datang menghadap Tuhan dan meminta untuk mencobai Ayub.
Tuhan mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat mengatasinya. Tuhan mengizinkan pencobaan ini adalah untuk menguji motivasi, memurnikan, dan menghasilkan pertobatan. Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai ketika Ayub berkata, "Hanya dari orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Ayub bertobat dan masuk dalam suatu dimensi rohani yang baru dalam hidupnya. Saudara, dari mempelajari apa yang dihadapi Ayub, maka ada 3 hal yang Tuhan kehendaki dari penyakit atau pandemi yang menimpa kita orang percaya, yaitu 1. Tuhan menghendaki kita orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. 2. Tuhan menghendaki kita orang percaya menjadi orang-orang yang murni. Jika diibaratkan emas, Tuhan tidak menghendaki emas 23 karat. Tuhan mau emas 24 karat. 3. Tuhan menghendaki kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan yang kita sembah dan layani adalah penguasa yang maha tinggi. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa umatnya hidup dalam persekutuan yang indah. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam pertimbangan hikmat Tuhan yang sungguh alangkah dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabar? Saya percaya kita semua baik-baik dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Hari ini saya akan menyampaikan tema membangun keintiman dengan Tuhan. Satu kali Tuhan Yesus pernah menyampaikan perumpamaan tentang anak yang hilang. Dikatakan ada seorang memiliki 2 anak laki-laki dan yang bungsu datang kepada ayahnya untuk meminta harta yang menjadi haknya. Kemudian ayahnya membagikan kepada keduanya. Beberapa hari kemudian si anak bungsu ini menjual seluruh hartanya dan pergi ke negeri yang jauh. Dikatakan di sana dia memboroskan seluruh hartanya dengan berfoya-foya. Dan apa yang terjadi setelah hartanya habis, maka terjadilah kelaparan di negeri di mana dia berada pada saat itu. Dan dia menjadi sangat melarat. Dan akhirnya dia bekerja pada seorang majikan yang menyuruhnya dia ke ladang untuk menjaga babinya. Dan pada waktu dia sedang menjaga babi, dia ingin sekali mengisi perutnya yang lapar itu dengan ampas yang menjadi makanan babi. Tapi pada waktu itu tidak seorang pun yang mau memberikan kepadanya. Dan dalam keadaan yang demikian, anak ini menyadari keadaannya dan dia berpikir tentang rumah ayahnya di mana di sana ada begitu banyak orang-orang upahan ayahnya yang berkelimpahan makanan, sedangkan dia di situ mati kelaparan. Akhirnya dia bertekad, dia ingin kembali ke rumah bapaknya, dia ingin mengakui kesalahannya, dan dia ingin minta diterima oleh bapaknya, bukan sebagai anak, tetapi dia ingin minta menjadi sebagai orang upahan ayahnya. Dan dia lakukan itu. Pada waktu dia kembali, dan ayahnya melihat dia dari kejauhan, ayahnya berlari untuk mendapatkan dia, memeluk dia dan mencium dia. Lalu dikatakan diberikan jubah, diberikan cincin, diberikan kasut, dan dipestain saudara untuk menyambut anak yang kembali ini. Apa yang terjadi kemudian dengan si kakak, yaitu anak sulung ini? Ketika kakaknya atau anak sulung ini kembali dari ladang dan mendengar bunyi-bunyian dan melihat pesta yang dilakukan itu, dia memanggil orang upahan ayahnya dan bertanya, apa yang terjadi? Orang upahannya berkata bahwa adikmu sudah kembali dan ayahmu membuatkan semuanya ini untuk dia. Wah, anak sulung ini menjadi marah dan dia tidak mau masuk ke dalam rumah. Sampai akhirnya ayahnya keluar mendapatkan anak sulungnya dan berbincang-bincang dengan dia. Tapi tetap anak sulungnya tidak mau masuk dan menjadi marah sekali.
Dan dia berkata demikian di dalam Lukas 15 ayat 29 dan 30 dikatakan, tetapi ia, anak sulung ini, menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak sulung ini tidak bisa terima sama sekali. Mengapa? Karena dia yang bertahun-tahun melayani Bapa dan belum pernah melanggar perintah Bapa. Tapi seekor anak kambing saja belum pernah dikatakan bapaknya memberikan kepada dia untuk dia bisa bersukacita dengan sahabat-sahabatnya. Sedangkan adiknya yang sudah memboroskan harta bapaknya dan juga pergi jauh dari tempat di mana mereka berada dan kembali dalam keadaan yang demikian, dipestain. Anak sulung ini tidak bisa terima. Tapi ayahnya berkata demikian pada anak sulung ini. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayahnya seolah-olah berkata begini, ya ampun, masa kamu nggak tahu sih? Kamu kan bersama-sama dengan aku. Apa yang aku punya sesungguhnya adalah kamu punya juga. Masa kamu nggak tahu? Jangankan seekor anak kambing, kamu mau 10 ekor anak kambing juga silakan. Bahkan kamu mau lembu tambun juga silakan. Karena apa yang aku punya adalah kamu punya. Tetapi anak sulung ini tidak menyadari dan tidak mengerti akan hal ini. Anak sulung ini juga tidak mengerti akan hati bapaknya yang merindukan anaknya yang bungsu itu supaya kembali kepadanya. Dan anak sulung ini tidak mengerti hati bapaknya ketika adiknya, yaitu si anak bungsu, kembali kepada bapaknya. Bapaknya begitu bersuka cita. Mengapa demikian? Mengapa si anak sulung sampai demikian? Saya mau katakan, karena anak sulung ini tidak memiliki keintiman dengan bapaknya. Anak sulung ini hanya melayani bapaknya, itu bagus. Anak sulung ini hanya tidak melanggar apa yang jadi perintah bapaknya, itu bagus. Tetapi sayang sekali, dia tidak mempunyai keintiman dengan bapaknya, sehingga dia tidak tahu apa yang bapaknya punya itu adalah dia punya. Sehingga dia tidak mengerti akan apa yang menjadi isi hati bapaknya. Coba kita lihat mengenai si anak bungsu. Kelihatannya anak bungsu ini memang anak yang tidak baik, yang pergi jauh, yang minta harta, yang memboroskan harta, yang melakukan hal yang tidak baik, lalu kembali kepada bapaknya dan dipestakan. Mengapa demikian? Saya mau katakan bahwa anak bungsu ini meskipun dia demikian, tetapi dia punya keintiman dengan bapaknya. Dia mengerti hati bapaknya. Dia tahu pribadi bapaknya dengan baik. Itu sebabnya yang pertama, pada waktu dia mengerti bahwa apa yang bapak punya adalah dia punya, dia tidak sungkan-sungkan. Dia minta sama bapaknya apa yang jadi bagian haknya. Itu sebabnya ketika dia dalam situasi kondisi yang tidak enak, tidak baik, dia mengerti akan hati bapaknya yang mau menerima kembali kalau dia datang kepadanya. Itu sebabnya dia datang dan dia tidak sungkan. Meskipun dia berkata tidak usah jadikan sebagai anak, tapi sebagai orang upahan bapaknya saja. Tapi bapaknya menerimanya sebagai anak, bahkan dibuatkan pesta. Kalau kita melihat akan hal ini, maka kita mengerti bahwa Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini ingin mengatakan bahwa keintiman dengan Tuhan itu sangat penting dan akan membawa dampak yang besar bagi kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat perumpamaan ini, saudara kira-kira mau pilih mana? Menjadi anak sulung atau menjadi anak bungsu? Saya katakan jangan dua-duanya. Mengapa? Karena anak sulung meskipun dia melayani Bapa bertahun-tahun dan juga tidak melanggar perintah Bapa, tapi dia tidak punya keintiman dengan bapaknya. Jangan juga jadi anak bungsu. Kenapa? Karena meskipun dia punya keintiman dengan bapaknya, tetapi kehidupannya tidak baik. Itu sebabnya apa yang kita harus lakukan? Kita harus menjadi anak sulung seperti si bungsu yang memiliki keintiman dengan Tuhan,
tapi juga kita menjadi anak bungsu seperti si sulung yang mau melayani Tuhan dan tidak melanggar perintah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya hari ini kita ingin membahas mengenai membangun keintiman dengan Tuhan. Mengapa? Karena keintiman dengan Tuhan akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Hari ini saya ingin menyampaikan ada beberapa alasan mengapa kita perlu membangun keintiman dengan Tuhan. Yang pertama, yaitu untuk meningkatkan kualitas hubungan dengan Tuhan. Mengapa kita perlu membangun keintiman dengan Tuhan? Karena kita ingin meningkatkan kualitas hubungan dengan Tuhan. Boleh ucapkan sama-sama, untuk meningkatkan kualitas hubungan dengan Tuhan. Di dalam Galatia 4 ayat 6 sampai dengan 7 dikatakan demikian. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh rohnya, roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan sesungguhnya adalah hubungan anak dengan Bapa. Itu sebabnya kita harus membangun keintiman dengan Dia. Hubungan kita dengan Tuhan bukan sekedar umat dengan Allahnya yang hanya melakukan ritual-ritual keagamaan. Hubungan kita dengan Tuhan juga bukan sekedar hamba dengan Tuannya yang hanya melakukan perintah-perintah daripada Tuannya, tetapi hubungan kita adalah anak dengan Bapa yang harus dibangun dalam keintiman. Itu sebabnya hari ini mari kita tingkatkan kualitas hubungan kita dengan Bapa kita di surga dengan membangun keintiman dengan Dia. Yang mau katakan amin. Hal yang kedua, mengapa kita harus membangun keintiman dengan Tuhan, yaitu untuk mendapatkan tuntunan dalam perjalanan kehidupan ke sorga. Boleh ucapkan bersama-sama, untuk mendapatkan tuntunan dalam perjalanan kehidupan ke sorga. Yohanes 14 ayat yang kelima dan keenam katakan demikian. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita yang sesungguhnya bukanlah sekedar kehidupan di dunia ini saja. Tapi saya sudah pernah katakan bahwa kehidupan kita yang sesungguhnya adalah di dalam kekekalan di sorga. Itu sebabnya dalam perjalanan kita ke sorga, kita perlu tuntunan dan arahan yang jelas supaya kita tidak nyasar, tapi kita betul-betul sampai ke sorga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk perjalanan di darat, laut, udara, di dunia ini saja, kita perlu yang namanya alat navigasi yang menunjukkan arah, tuntunan yang jelas, supaya kita sampai kepada tempat tujuan dengan pasti. Apalagi kalau kita mau perjalanan ke sorga. Kalau kita tidak intim dengan Tuhan, kita tidak membangun keintiman dengan Tuhan, maka kita pasti tidak akan bisa mendengarkan arahan dan tuntunan yang jelas untuk kita bisa sampai ke sorga. Berapa banyak saudara yang berkata, saya mau sampai ke sorga. Saya percaya kita semua mau sampai ke sorga. Karena itu mari kita membangun keintiman dengan Tuhan sebagai Bapa kita. Yang mau katakan amin. Hal yang ketiga, mengapa kita perlu membangun keintiman kita dengan Tuhan? Yaitu untuk dapat hidup sesuai dengan rencana Tuhan selama di dunia. Boleh ulangi bersama-sama? Untuk dapat hidup sesuai dengan rencana Tuhan selama di dunia. Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan hanya punya rancangan yang baik untuk kita anak-anaknya. Dia punya rancangan untuk memberikan pada kita masa depan yang penuh harapan. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang merugikan kita, bukan rancangan yang mencelakakan kita. Itu sebabnya kita harus membangun keintiman dengan Tuhan. Mengapa? Supaya Dia bisa menuntun dan memimpin kita
masuk dalam rencananya yang sempurna, supaya kita mengalami hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, supaya tidak keluar daripada rancangan Tuhan yang baik. Yang mau membangun kehidupan dengan Tuhan, supaya kita hidup dalam rencananya yang baik, yang indah, boleh katakan amin. Hal yang keempat, mengapa kita harus membangun keintiman dengan Tuhan, ialah untuk dapat mengatasi persoalan kehidupan di dunia. Boleh ulangi bersama-sama, untuk dapat mengatasi persoalan kehidupan di dunia. Ibrani 13 ayat yang kelima katakan demikian, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persoalan kehidupan di dunia ini yang kita hadapi begitu banyak, begitu kompleks, begitu rumit, dan tidak mudah untuk dipecahkan secara akal manusia. Kita sudah tahu bagaimana hari-hari yang kita jalani saat ini begitu kompleksnya, sehingga tidak mudah manusia memecahkan semua permasalahan yang terjadi. Tapi ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan, Tuhan akan menuntun dan memimpin kita dan memberikan strategi, jalan keluar, jawaban bagaimana caranya memecahkan setiap permasalahan yang kita sedang hadapi. Saya mau katakan, permasalahan menjadi permasalahan karena tidak ada jalan keluarnya. Tetapi permasalahan bukan lagi permasalahan ketika kita mendapatkan jawaban dan jalan keluarnya. Sekali lagi, mari kita membangun keintiman dengan Tuhan, supaya kita dapat mengatasi persoalan kehidupan di dunia ini. Yang mau katakan amin. Yang kelima, mengapa kita perlu membangun keintiman dengan Tuhan? Yaitu untuk dapat terhubung dengan sumber segala sesuatu. Boleh ucapkan bersama-sama, untuk dapat terhubung dengan sumber segala sesuatu. Filipi 4 ayat 6 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahukah kita ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan, kita sedang terhubung dengan sumber daripada segala sesuatu. Apa artinya? Sumber yang bisa memberikan apa saja kepada kita, sumber yang bisa melakukan apa saja kepada kita, sumber yang bisa menjadi jawaban atas segala hal-hal yang kita perlukan dan butuhkan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Yesus berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai, karena semua itu dicari oleh bangsa-bangsa, oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan perkataan lain, kalau kita mengenal Allah dan bukan hanya mengenal Allah, tetapi memiliki hubungan yang intim, membangun keintiman dengan Tuhan, maka sesungguhnya kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Yang mengerti percaya katakan amin. Karena itu mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita dapat terhubung dengan sumber segala sesuatu. Yang mau katakan amin. Yang keenam, mengapa kita harus membangun keintiman dengan Tuhan? Yaitu untuk mendapatkan ide-ide kreatif melebihi kemampuan manusia umumnya. Boleh ucapkan sama-sama, untuk mendapatkan ide-ide kreatif melebihi kemampuan manusia pada umumnya. 1 Korintus 2 ayat 9 katakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Firman Tuhan katakan, orang yang intim dengan Tuhan, dia akan menangkap sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah timbul dalam hati manusia. Artinya apa? Ada kreativitas yang melebihi daripada kemampuan manusia pada umumnya. Karena itu, saudara, kalau kita sedang membutuhkan hal-hal yang lebih lagi kreatif, datanglah kepada pencipta, yaitu creator. Soalnya dia adalah kreatif. Karena itu ketika kita terhubung dengan Tuhan, kita membangun keintiman dengan Tuhan, akan ada ide-ide kreatif itu. Mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita mendapatkan ide-ide kreatif yang melebihi kemampuan manusia pada umumnya. Berapa banyak di antara kita yang hari ini ingin sekali membangun keintiman dengan Tuhan? Boleh angkat tangannya? Puji Tuhan. Nah,
ada beberapa langkah bagaimana kita bisa membangun keintiman dengan Tuhan. Langkah yang pertama, yaitu kita harus menyediakan waktu khusus bagi Tuhan. Boleh ucapkan sama-sama, menyediakan waktu khusus bagi Tuhan. Kita ingat bagaimana kisah Maria dan Marta. Pada waktu Tuhan Yesus datang ke rumah mereka, Marta melayani Yesus dengan luar biasa. Sedangkan Maria pada waktu itu dikatakan duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Dan waktu itu Marta yang melihat Maria seperti itu, dia tidak terima dan berkata kepada Yesus, minta tolong supaya Maria bantuin Marta untuk melayani Yesus. Tapi apa yang Yesus katakan kepada Marta? Yesus berkata, Marta, Marta, mengapa engkau khawatir dengan banyak perkara? Satu saja yang perlu, yaitu Maria telah menerima bagian yang tidak akan diambil daripadanya. Apa yang dilakukan oleh Maria? Maria hanya duduk memberikan waktu kepada Yesus untuk mendengarkan perkataan Yesus, untuk menangkap isi hati Yesus, untuk bisa melakukan apa yang Yesus kehendaki. Sebaliknya Marta begitu sibuk dengan tugas-tugas pekerjaan yang harus dilakukan untuk Yesus. Hal ini bukannya tidak baik, tetapi Yesus lebih menginginkan seperti Maria yang duduk menyediakan waktu khusus bagi dia dan mendengarkan apa yang jadi isi hatinya, dan sebelum melakukan segala sesuatu untuknya. Hari ini jika kita ingin membangun keintiman dengan Tuhan, kita harus menyediakan waktu khusus bagi Tuhan. Apa artinya? Kita harus menyediakan waktu khusus untuk membaca firman Tuhan. Kita harus menyediakan waktu khusus untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita harus menyediakan waktu khusus untuk berdoa, yaitu berkomunikasi dengan Tuhan. Kita harus menyediakan waktu khusus untuk berbincang-bincang, berbicara dalam setiap waktu, setiap saat, setiap situasi, kondisi, setiap keadaan, berkomunikasi dengan Tuhan, bertanya dengan Tuhan, mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Layaknya seperti kita berbicara dengan seorang counselor atau dengan orang tua kita atau dengan rekan kita, demikianlah kita berbicara kepada Tuhan. Belajar untuk berkomunikasi dengan Tuhan dengan menyediakan waktu khusus bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu adalah roh sehingga dia tidak kelihatan. Tapi yang tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Tuhan memang adalah roh, tetapi bukan berarti dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk manusia yang kelihatan seperti ini. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Karena itu mari terus gunakan waktu untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Saya pernah mendengar ada orang yang berbicara dengan binatang peliharaannya. Saya juga pernah melihat ada orang yang pernah berbicara dengan tumbuh-tumbuhan, dengan pohon yang ditanamnya. Saya juga pernah melihat ada orang yang berbicara kepada benda. Lebih lagi seharusnya kita berbicara kepada Tuhan meskipun itu tidak kelihatan. Kalau kita mau membangun hubungan dengan Tuhan yang intim, maka kita harus menyediakan waktu khusus untuk Tuhan. Yang mau katakan amin. Langkah yang kedua, bagaimana kita bisa membangun keintiman dengan Tuhan ialah dengan percaya penuh kepada pribadi Tuhan. Boleh ulangi bersama-sama? Percaya penuh kepada pribadi Tuhan. Yesaya 26 ayat yang keempat katakan demikian. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keintiman dengan Tuhan itu harus dibangun dengan kepercayaan yang penuh kepada pribadinya Tuhan. Artinya apa? Kita harus melihat, menilai, menganggap, dan meyakini bahwa Tuhan itu baik dan tidak pernah ada rancangan yang jahat. Bahwa Tuhan itu selalu benar, Tuhan itu tidak pernah salah. Dan inilah yang saya maksudkan dengan percaya penuh kepada pribadi Tuhan. Sehingga apa? Sehingga apa yang diperkatakannya, apa yang diperbuatnya, apa yang diberikannya, apa yang dilakukannya kepada kita, kita percaya bahwa semuanya itu adalah baik dan tidak ada yang salah. Mengapa demikian? Karena ada banyak orang yang ketika doanya tidak dijawab, ketika dia mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang jadi ekspektasi atau harapannya, maka dia marah sama Tuhan. Dia komplain dengan Tuhan. Sama seperti anak sulung tadi, ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia marah sama bapaknya. Padahal bapaknya bilang, kamu yang gak ngerti,
Kamu yang nggak tahu bahwa segala sesuatu yang aku punya, kamu punya. Demikian juga dengan kita. Kalau kita tadi menyediakan waktu khusus untuk Tuhan, dan kita percaya bahwa apa yang Bapa berikan kepada kita, itu adalah yang terbaik buat kita, maka kita akan membangun keintiman dengan Dia. Kita tidak pernah komplain, kita tidak pernah marah, dan bahkan sebaliknya kita mengucap syukur kepadanya. Berapa banyak di antara kita yang berkata, saya percaya penuh kepada pribadi Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Langkah yang ketiga, bagaimana kita bisa membangun keintiman dengan Tuhan, yaitu tidak boleh ada yang disembunyikan di hadapan Tuhan. Boleh ucapkan sama-sama, tidak boleh ada hal yang disembunyikan di hadapan Tuhan. Mengapa demikian? Jelas, kalau kita ada menyembunyikan segala sesuatu, kita pikir Tuhan tidak tahu, Tuhan tahu. Kalau kita menyembunyikan sesuatu, maka itu menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Itu menjadi penghalang keintiman kita dengan Tuhan. Itu sebabnya Pengkhotbah 12 ayat 14 katakan demikian. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Jadi di hadapan Tuhan jangan ada yang ditutup-tutupi, saudara. Jangan ada kemunafikan. Kita harus terbuka apa adanya dengan Tuhan. Jangan ada melakukan segala sesuatu yang sembunyi-sembunyi. Manusia tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan ingin kita ada keterbukaan. Kita harus mengakui segala kesalahan, kelemahan, dan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Jadilah pribadi apa adanya dengan Tuhan. Jangan menutup-nutupi. Jangan menyangkali apa yang kita sudah lakukan atau menjadi kesalahan kita, apalagi menyalahkan orang lain. Ingat bagaimana Adam dan Hawa ketika ditanya sama Tuhan, ditegur oleh Tuhan, mengapa makan buah pengetahuan yang baik dan jahat? Adam berkata karena Hawa yang memberikan. Waktu Hawa ditanya karena ular yang membujuk. Itu yang terjadi terhadap manusia. Itu sebabnya hari ini yang Tuhan inginkan adalah keterbukaan dari kita. Jangan tutup-tutupi, jangan ada hal yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ketika kita membuka segala sesuatu di hadapan Tuhan, maka kita sedang membangun keintiman dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Hari ini saya berdoa supaya saudara menangkap segala sesuatu dan kita mengambil keputusan ingin membangun keintiman dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau hari ini kami diingatkan untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Ampuni kami kalau tanpa kami sadar, hidup kami jauh dari Tuhan dan kami tidak memiliki keintiman dengan Tuhan. Hari ini kami berkomitmen, kami mau menyediakan waktu khusus bagi Tuhan. Kami mau percaya penuh kepada pribadi Tuhan. Dan kami mau terbuka di hadapan Tuhan. Dan tidak ada yang disembunyikan di hadapan Tuhan. Engkau memampukan kami untuk terus membangun keintiman denganmu Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu menyerahkan anak-anak-Mu terus ke dalam tangan Tuhan. Di hari-hari di mana kami berada di rumah saat ini, biarlah kami terus membangun keintiman dengan Tuhan. Dan kami percaya ke depan kami akan melihat perkara-perkara yang besar, karena kami memiliki keintiman dengan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya percaya setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Amin. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Dan saatnya kita akan memberi dengan sukacita. Bapak Ibu bisa siapkan persembahannya. Amin. Jikalau sudah, siapkan persembahannya. Mari bersama-sama kita akan mengangkat setiap persembahan kita. Dan kita berdoa untuk persembahan yang kita akan beri. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya dan kami mau rindu untuk membangun hubungan kami dengan Engkau. Sampai kami mengerti isi hati Tuhan dan kehendak-Mu. Dan saatnya juga kami akan memberikan persembahan ini. Kami percaya persembahan ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Memperluas pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Setiap kita yang siap memberi, mari bersama-sama katakan amin. Amin. Baik Bapak Ibu, saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan sepekan.
Pengumuman GBI Icon Minggu 14 Juni 2020. Kegiatan Icon Zoom Meeting selama sepekan. Kom 100 Online by Zoom diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu jam 14.00 sampai 16.00, dimulai tanggal 13 Juni sampai 19 Juli 2020. Zoom ID 456 457 4588 tanpa password. Untuk persembahan Bapak Ibu dapat dilakukan melalui QRIS atau melalui transfer ke rekening BCA nomor 5460 322 300 atas nama GBI Icon. Baik Bapak Ibu, jemaat Tuhan, demikian pengumuman kita untuk sepekan. Saatnya kita akan tutup ibadah kita hari ini, tapi sebelumnya kita berdoa syafaat. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ini setiap kami Tuhan yang bawa setiap doa-doa kami. Dengan hati yang sungguh-sungguh dan kerendahan hati kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau. Mari saatnya kita bersama-sama berdoa minta lawatan Tuhan. Dan pencurahan Roh Kudus yang dahsyat Pentakosta ketiga terjadi buat Indonesia. Mari berdoa minta lawatan Tuhan. Kami perlu lawatan-Mu Tuhan bagi bangsa kami. Kami perlu lawatan-Mu Tuhan. Pentakosta ketiga dicurahkan bagi Indonesia. Tercurah bagi Indonesia. Kami akan melihat adanya penuaian yang terbesar dan yang terakhir terjadi bagi bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke dipenuhi oleh kuasa pencurahan Roh Kudus. Jiwa-jiwa mengalami pertobatan, jiwa-jiwa mengalami kasih Tuhan. Indonesia diselamatkan, Indonesia dipulihkan. Mari saatnya kita berdoa buat keselamatan dan pertobatan jiwa-jiwa. Mari taruh doamu, bawa doamu buat jiwa-jiwa. Tuhan, kami perlu Engkau buat jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa Tuhan, mereka yang terhilang kami berdoa. Di dalam nama Yesus mereka menerima keselamatan. Mereka mengalami pertobatan. Mereka mengalami jamahan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, seluruh jiwa-jiwa mengalami Engkau. Mengalami Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terjadi bagi bangsa kami. Kami akan melihat adanya pertobatan terbesar bagi bangsa kami. Mari saatnya kita berdoa. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, minta kesembuhan, minta pemulihan, minta kebangkitan bagi bangsa kita, bagi aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Di saat kejadian pandemi yang terjadi, kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu ikut campur tangan. Dia memberikan kesembuhan, Dia akan bangkitkan, Dia akan pulihkan. Mari berdoa. Di dalam nama Yesus kami perkatakan dengan iman, terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan, terjadi kebangkitan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Indonesia mengalami di dalam nama Yesus. Dan saatnya kami juga berdoa Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan masih ada, tanda-tanda ajaib masih ada, dan kami percaya itu juga terjadi bagi bangsa kami. Kami akan melihat perkara-perkara ajaib Tuhan kerjakan dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan. Kami melihat adanya mujizat, adanya tanda-tanda ajaib Tuhan kerjakan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari saatnya kita berdoa bersama-sama. Kita minta hikmat dan tuntunan Tuhan bagi pemimpin bangsa Indonesia, bagi presiden kita dan seluruh kabinet kerjanya. Mari berdoa, berdoa. Kami percaya Tuhan,
Pemimpin bangsa kami Engkau memilih adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Dia bekerja sesuai kehendak Tuhan, melakukan rencana Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan tetap ikut campur tangan. Kami berdoa seluruh kabinet kerja mereka bekerja sesuai hati Tuhan, rencana Tuhan. Terjadilah kehendak-Mu atas Indonesia. Terjadilah rencana-Mu atas Indonesia. Rencana yang baik, rencana yang mendatangkan damai sejahtera. Kami percaya Tuhan selalu ikut campur tangan. Tuhan selalu kerjakan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, hikmat dan tuntunan-Mu Engkau berikan bagi pemimpin bangsa kami. Dan saatnya kita berdoa juga buat pemimpin rohani kita, khususnya gembala pembina kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Jutur Harjo. Kita berdoa biarkan hikmat dan tuntunan Tuhan selalu ada bagi beliau. Mari berdoa. Kami percaya Tuhan, Mazmur 91 terjadi buat beliau, buat gembala pembina kami, buat Pendeta Dr. Insinyur Niko. Kami percaya, kami katakan dengan iman, perlindungan-Mu ada selalu bagi beliau. Perlindungan-Mu nyata Tuhan, dan setiap pelayanannya Tuhan selalu ikut campur tangan. Pengurapan yang lebih lagi Tuhan berikan. Hikmat dan tuntunan-Mu selalu ada bagi beliau. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa bagi gembala sidang kami, yaitu Pak Budi Sastra Diputra. Mari bersama-sama kita mengangkat tangan, kita berdoa buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala kita. Kami percaya Tuhan, hikmat dan tuntunan-Mu selalu ada buat Bapak Gembala kami. Apapun yang mereka lewati saat-saat ini, kami percaya Tuhan selalu memberi kekuatan. Tuhan yang selalu memberikan perlindungan. Mazmur 91 bagian mereka Tuhan, kesehatan bagian mereka Tuhan. Tuhan yang selalu tolong buat mereka, Tuhan yang selalu sertai mereka. Kami percaya Tuhan, setiap apapun yang mereka alami tetap ada jawaban dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, pelayanannya juga Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Saatnya kami berdoa juga Tuhan bagi gereja-gereja. Kami percaya Tuhan ada kuasa dicurahkan bagi gereja-gereja untuk menyelesaikan amanat agung. Mari pakai kami, pakai kami. Mari berdoa buat gereja-gereja. Kami percaya kuasa pencurahan Roh Kudus telah diberikan, telah dicurahkan untuk gereja-gereja bangkit. Gereja-gereja bangkit menjadi saksi, bersaksi, memberitakan bahwa Yesuslah Tuhan, bahwa Yesuslah Sang Raja, jalan kebenaran. Kami percaya Tuhan, gereja-gereja dipakai untuk menyelesaikan amanat agung di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, setiap tembok-tembok pemisah kami patahkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, gereja-gereja bersatu, gereja-gereja bersatu untuk memberitakan kabar baik di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Mari saatnya kita berdoa buat organisasi GBI, COG, ORU dan WEA. Kita percaya organisasi ini dipakai Tuhan, dipakai Tuhan lebih lagi. Mari berdoa. Kami percaya organisasi ini, kami berdoa buat GBI, COG, ORU dan WEA dipakai Tuhan menjadi membawa pesan Pentakosta ketiga untuk memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa mengenal Tuhan. Kami percaya Tuhan, organisasi dengan unity bergerak maju untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya setiap doa-doa yang kami bawa, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab dan melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya sebelum kami menutup ibadah kami, sebelum kami pulang, kami siap menerima berkat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Bersama-sama nyatakan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku.
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Mari kita angkat tangan kita, terimalah berkat Tuhan, berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, turun menyertai saudara sekalian saat ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati, bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.